Shalom Sobat Fest, saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentu tidak mudah ya kita menghadapinya. Setiap hari kita banyak mendengar sirene ambulan, kita juga banyak mendengar mungkin orang-orang yang kita kenal kena COVID. Tapi juga rumah sakit juga penuh dengan pasien COVID, banyak orang juga isolasi mandiri, dan bahkan tidak sedikit juga orang-orang meninggal dunia karena COVID ini. Beberapa waktu ini, kasus positif COVID bukannya turun tetapi justru meningkat tajam. Sampai-sampai pemerintah memberlakukan PPKM, pembatasan di mana-mana yang membuat tentu banyak masyarakat kena dampaknya juga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang juga tidak bisa buka usahanya, kehilangan usahanya, dan sebagainya. Teman-teman, tentu situasi pandemi COVID-19 ini mendatangkan bayangan keraguan-raguan bagi kehidupan kita, ketakutan, bahkan juga kecemasan di dalam diri kita. Mungkin ada banyak pertanyaan di dalam diri kita yang kita belum tahu pasti bagaimana menjawab itu. Apakah pandemi ini akan segera selesai? Kapan selesainya pandemi ini? Apakah aku, keluargaku, ataupun juga orang-orang yang kukasih bisa melewati masa pandemi ini? Bagaimana masa depan kami nanti? Dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang lain. Nah, teman-teman, kita tidak bisa menghindari situasi pandemi ini. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya sampai pandemi ini selesai. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya kita bisa menghadapi tantangan pandemi ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan bayang-bayang keraguan, ketakutan, dan kecemasan di dalam diri kita, bahkan menggantikan bayang-bayang itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman, kita juga bisa belajar dari Raja Daud. Apa yang dilakukan Daud ketika dibayangi perasaan takut? Ketika dia harus menghadapi kepungan musuh yang itu mengancam nyawanya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di Mazmur 27 ayat 1-6. Ayat 1-3, Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, teman-teman, ayat 2-3 kita melihat bahwa saat itu Daud berada di dalam situasi yang sangat sulit. Daud pasti mengalami ketakutan karena dia berada di dalam kepungan musuh-musuhnya yang itu mengancam nyawanya. Tetapi yang menarik, teman-teman, di tengah situasi dia dibayangi perasaan takut oleh karena kepungan musuh-musuhnya itu, kita melihat di ayat 1, Daud justru menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan itu adalah terangnya, keselamatannya, dan benteng hidupnya. Itu artinya Daud meyakini betul bahwa Tuhan itu yang menjadi tempat perlindungan bagi dia. Jadi di dalam situasi yang membahayakan itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Hal ini menunjukkan bahwa Daud tidak membiarkan perasaan takut dan gemetar itu menguasai di dalam dirinya. Dia tidak membiarkan perasaan itu membayangi di dalam kehidupannya. Teman-teman, kalau kita lihat juga kembali ke ayat 2-3, Daud terus menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Daud tetap meyakini, mempercayai Tuhan bahwa sekalipun kalau musuh-musuhnya itu menyerang dia, mengepung dia, melawan dia, bahkan berniat untuk membinasakan dia, Daud tetap meyakini bahwa Tuhan akan melindungi dia.
Tuhan akan mengalahkan semua musuh-musuh Daud, membuat mereka semua tergelincir dan juga jatuh. Di sini kita melihat iman percayanya Daud kepada Tuhan. Ayat 4-6, Daud terus melanjutkan mazmurnya kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah teman-teman, dari ayat 4 kita bisa melihat kerinduan terbesar Daud, yaitu dia merindukan betul dia tinggal di rumah Tuhan. Itu berarti dia ingin terus berada tinggal di hadirat Tuhan seumur kehidupannya. Jadi di tengah kepungan musuhnya, dia dibayangi perasaan takut itu, Daud tidak hanya menyatakan iman percayanya kepada Tuhan, dan juga Daud tidak juga langsung berperang melawan musuhnya, tetapi dia memilih untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan. Daud mencari Tuhan, Daud fokus kepada Tuhan, Daud menikmati Tuhan dan hadiratnya. Dan kalau kita lihat di ayat 5-6, Daud meyakini betul bahwa ketika ia tinggal di hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melindungi dia, Tuhan akan menyembunyikan dia di tempat yang aman, Tuhan akan mengangkat dia, Tuhan juga akan meninggikan dia bisa mengatasi semua musuh-musuhnya. Dan karena itulah, untuk meresponi apa yang sudah dan yang akan Tuhan lakukan kepada Daud, Daud meresponinya dengan ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban syukur kepada Tuhan, korban puji-pujian kepada Tuhan. Dan teman-teman, iman percayanya Daud kepada Tuhan ini benar-benar mendatangkan kemenangan-kemenangan kepada Daud. Daud terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kebenaran ini terungkap kalau kita melihat di 1 Tawarik 16 ayat 6b dan 13b. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi teman-teman, mari kita meneladani Daud. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita mungkin dibayangi perasaan takut, atau mungkin juga ada banyak ketakutan-ketakutan kita yang lain. Mari kita menghadapinya dengan menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Tuhan adalah pelindung kita. Dan mari kita juga tidak membiarkan perasaan takut, kecemasan, keraguan-raguan itu membayangi, menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita bisa menjadikan tinggal di hadirat Tuhan itu menjadi kerinduan terbesar di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa menyediakan waktu untuk saat teduh, baca Alkitab, berdoa, juga belajar firman Tuhan, hafal ayat dan sebagainya, yang dimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan sebagai hasilnya teman-teman, bayang-bayang keraguan, ketakutan, dan kecemasan itu akan berlalu dan berganti menjadi iman, kedamaian, ucapan syukur, dan puji-pujian kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua di masa pandemi ini. Amin.